Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Bapak Ibu saudara umat beriman, yang bersyukur pada Tuhan
Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan kumpulkan kembali di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan melayakkan kami, Tuhan menguduskan kami Bapa, sehingga apapun yang menjadi penyembahan kami Tuhan, menjadi pujian kami Tuhan, boleh layak dan boleh berkenan di hadapan Engkau saat pagi hari ini Bapa. Jika ada kuasa-kuasa tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kamu mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya berkat surgawi turun di tempat ini Tuhan, untuk membawa damai dan sukacita dalam hidup kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai acara ibadah pada saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Kita umat pilihan Tuhan. Amin. Masih tetap paling berdiri Bapak Ibu ya. Kita akan bersorak-sorai. Kiri saudara, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih terus. Tuhan Yesus baik. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin.
Yesus kekasih jiwaku. Pagi hari ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kita hanya untuk konsentrasi penuh fokus kepada firman Tuhan. Kami mau terus tunduk Tuhan kepada Engkau. Terima kasih. Kau
Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang hidup, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami, Bapa. Kami selalu mengatakan hati-Mu. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu yang berdaulat atas kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Itu sebabnya kalau sampai pagi hari ini kami cuma diberi anugerah yang ada, masih boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena karya-Mu yang begitu indah atas kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan masih melimpah-limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga oleh karena kasih-Mu kami boleh terima kemenangan untuk pagi hari ini hadir di dalam acara ibadah yang ada ya Tuhan. Tuhan, kami sudah diberkati lewat setiap pujian demi pujian yang semuanya boleh meneguhkan iman kami. Dan sementara kami pujikan, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan hadirat-Mu itu sudah ada di dalam kehidupan kami, sehingga roh sukacita itu senantiasa boleh melimpah atas kehidupan kami. Dan biarlah setiap pujian yang ada boleh menjadi korban-korban kami yang berbaharum dan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai di dalam pelayanan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian yang ada. Dan tiba saatnya sebentar Tuhan, kami akan menerima sebagian kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan persiapkan lewat kehadiran hamba-Mu Bapak Pendeta Wijaya yang ada. Mari Tuhan, sebagaimana Engkau telah urapi hamba-Mu dalam pujian, demikian juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanannya Tuhan boleh membawa kehidupan kami semakin dekat padamu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, baik berupa nasihat, teguran, pengajaran apapun Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan, karena firman itu hidup adanya, dan firman-Mu akan menghidupkan roh kami setiap saat untuk kami lebih semangat di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Sucikan telinga-telinga kami, hati kami, pikiran kami semuanya, dan urapan kuasa-Mu juga ada, sehingga baik yang menyampaikan, baik yang menerima, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, tetap semangat ya dalam mengiring Tuhan. Amin. Pada saat pagi hari ini firman akan disampaikan oleh hambanya cukup lama dan kelihatan tak kunjungi kita ya. Bapak Wijaya, waktu dan tempat kami berikan. Mari. Shalom. Wah, pertama saya mengucap terima kasih buat gembala di tempat ini, Pastor Sakeus. Wah, saya lihat semakin luar biasa, terutama kesehatannya makin dipakai Tuhan lebih lagi. Ya, terutama saya merasa bersyukur hari ini ya. Mungkin pelayanan saya sebelumnya saya di tempat sebelah ini. Nah, sekarang saya bisa menikmati. Ini loh mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya merasa ikut memakai tempat ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi saya berharap terus semua membawa iman dan keyakinan kita bahwa tempat ini akan dipakai lebih lagi. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya akan membagikan sebuah tema yang sangat luar biasa, yang mungkin saat ini kadang kita melupakan ya. Ini firman yang akan menguatkan kita bersama sesuai tadi doanya Pastor Sakeus, bahwa firman itu untuk menguatkan, untuk memotivasi, terutama untuk yang memberitakan juga yang mendengar. Ini luar biasa. Saya melihat tadi tim musiknya, wah dahsyat guys. Tidak kalah dengan gereja-gereja besar. Tempatnya sudah dibilang sudah mega church ya, ini sudah besar, sudah nanti ada planning. Tadi saya sempat obrol-obrol, nanti Tuhan pasti genapkan sudah. Entah itu parkiran, entah itu yang sebelah mau dipakai apa. Yakin dan percaya mujizat Tuhan itu masih terjadi di tempat ini. Berikan sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan. Ya, tema hari ini saya akan memberikan tema tentang perintah bukan undangan. Nah, sekali lagi tema hari ini perintah bukan undangan. Ya, saat ini masih banyak kita melihat pengikut-pengikut Kristus ini yang sudah mengenal kehendak Tuhan, yang sudah rajin beribadah, yang sudah rajin pelayanan, tapi belum mengerti tentang perintah dari Tuhan. Terkadang kita melupakan perintah, seakan-akan kita ini semua ini hanya seakan-akan kita ini hanya diundang aja untuk hadir, untuk melayani, hanya undangan. Tapi setelah nanti kita belajar bersama-sama, terutama saya pun juga belajar di sini. Setelah kita mengerti arti perintah bukan undangan, kita akan lebih lagi semangat. Yang melayani tim musik akan lebih semangat, yang mungkin penginjilan lebih semangat, yang mungkin dalam tim doa akan lebih semangat. Seperti hari ini pun saya penuh semangat untuk melayani. Saya tidak mikir kanan kiri, sudah saya fokus, sudah saya seakan-akan sudah ada suatu perintah sudah untuk melayani tempat ini. Dan puji Tuhan sudah menyatakan, ini loh tempat yang kamu layani. Memang saya betul Pak Sakeus beberapa kali memang saya belum sempat kesini ya, karena saya fokus di pelayanan saya tetap di lansia ya, lansia dengan banyak problema, terutama menjadi beban saya ya, mungkin pergumulan saya, tapi saya tetap mengingat akan firman ini tentang perintah itu harus dilakukan. Saya tidak takut dengan satu tantangan yang sangat luar biasa. Di Malang semakin banyak sudah persekutuan doa, gereja-gereja yang semakin berlomba-berlomba, yang kita sendiri tidak bisa menghakimi fokus dan modusnya apa, kita tidak bisa memahami. Sekarang mal-mal di Malang sudah dipastikan ada gerejanya. Nah, ini luar biasa. Saya juga tidak menghakimi. Saya yakin moga-moga mereka fokus tetap untuk melayani Tuhan. Saya melihat di mal-mal ini sudah mulai dari Matos, Transmart, daerah MCP juga, terus ada lainnya yang sudah, pokoknya mall sudah ada ya. Kiranya tetap nama Tuhan yang dimuliakan. Yohanes 14 ayat 15 untuk mendukung tema hari ini. Yohanes 14 ayat 15 saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang jadi pegangan.
Saya pun berpegang dengan ini. Karena kalau kita sudah mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita, kita harus menuruti perintahnya. Di firman ini jelas, ini suatu peringatan yang kita ini harus mengerti. Ini perintah atau sebuah undangan. Nah, kalau di sini kita di Yohanes 14 ayat 15 kita ditegaskan bahwa kalau kita mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, segala perintah Tuhan harus kita lakukan. Kehendak Tuhan harus kita lakukan. Terutama buat pelayan-pelayan yang total mau melayani, itu harus fokus untuk perintah dan kehendak Tuhan. Sudah, kita tidak usah tengok kiri, tengok kanan. Saya mengibaratkan seorang pelari yang dia fokus hanya pada finish kita Tuhan. Kalau kita tengok kiri, tengok kanan, kita nggak fokus, sudah, kita akan gagal. Jadi yang terutama di dalam satu perintah Tuhan Yesus, kita harus fokus, melayani harus total. Seperti saya bukan merasa saya diberi karunia untuk melayani lansia. Mungkin orang-orang yang bisa melihat, ngapain Pak Wijaya ini waktunya dibuang melayani lansia. Seakan-akan melayani lansia hanya mungkin nuntun, mungkin memberikan pengarahan, hati-hati om jalannya tante. Enggak, di dalamnya itu penuh banyak pergumulan juga. Mulai dari perselingkuhan, mulai dari pacaran, suka sama suka, saling menghakimi, iri-irian, bungkus konsumsi, wis macam-macam. Ini pergumulan. Sampai-sampai saat ini saya sampai merasa, aduh kok kayak beban ini terlalu berat. Tapi kalau kita mengingat ini perintah dari Tuhan, kita akan terus melakukan, terus akan fokus terus melakukan. Saya tidak ada ketakutan untuk berjalan sama Tuhan. Sampai puji Tuhan, tempat saya ini sudah di kemarin bulan lalu sudah ditabiskan menjadi satu klasis di daerah Malang di Jawa Timur ini. Dan puji Tuhan lagi, kemarin 2 minggu yang lalu kita memberkati pernikahan juga lansia. Tuh, kadang bingung ya, ini lansia kok diberkati. Boleh dilihat YouTube-nya. Kadang mungkin pandangan orang kok lucu gitu loh ya. Yang penting saya tetap pada firman Tuhan. Asal tidak ada terjadi satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mulai minta dari surat RT. Kalau memang meninggal, memang suami istrinya meninggal, saya minta akte kematian. Kalau surat-surat ini sudah fix, sudah pasti tidak bisa dijiplak. Ya, saya minta, terutama saya minta keras di urusan di RT RW. Ini harus minta tegas saya. Terus harus saksinya dari jemaat kurang, dari kedua belah pihak, entah itu anak, entah itu keluarga, harus ada. Saya sangat tegas itu. Karena kalau kita tidak tegas, kita memberkati, nanti kita sendiri yang keliru. Saya pun yakin Pak Sakis di sini walaupun memberkati pun pasti total untuk fokus sesuai kehendak Tuhan. Karena benar-benar ini bukan sakral pernikahan yang hanya wis embel-embel supaya rame berkati, mari konsumsi makan-makan, enggak. Karena kita memberkati ini membentuk rumah tangga baru. Dan luar biasanya sebelum saya kemarin memberkati, di sebelum-sebelumnya mungkin saya pernah cerita di sini. Saya sudah bertemu dengan satu masalah yang saya sampai ngomong, ini drakornya Korea kalah ini. Ya, drama Koreanya itu kalah. Padahal sudah lansia, podo lansia. Saya sampai ngomong ini podo omponge gitu ya. Satu umur 72, satu umur 68. Giginya lo sudah tidak jangkep. Tapi bisa melakukan drama Korea. Ini satu mungkin jadi lelucon juga. Saya sampai seakan-akan mungkin butuh konseling. Ya betul ya Pastor Sakius ya. Kita mau pernikahan itu butuh konseling. Bahkan sampai beberapa kali pertemuan, saya tidak instan aja sudah. Saya waktu itu sering mengadakan ibadah wilayah. Jadi di satu wilayah tempat itu masuk sampai sepeda itu tidak bisa diputar. Ya bisa bayangkan ya berarti ya. Sepeda ini bukan mobil, sepeda tidak bisa diputar. Ya, jadi pinjem pagernya orang dibuka baru bisa diputar. Nah ini berarti seperti gang kelinci. Nah di situ kita mengadakan ibadah wilayah dan setelah itu ya puji Tuhan kedua mempelai ini, calon mempelai maksud saya sudah ada di situ. Otomatis seperti konseling saya lakukan. Pertama di pihak perempuannya saya tanya, dia curhat sudah. Padahal kematian suaminya bisa dihitung mungkin belum ada 2 tahun. Ya.
Dia bercerita, waduh Pak Wijaya, pokoknya aku berkatono Pak Wijaya, aku pokoknya nikah no Pak Wijaya. Ini seperti dikirim Tuhan Pak Wijaya, seorang pahlawan yang seperti suamiku. Inilah saya sampai waduh, kadang mau guyu mau ya apa. Kadang saya bingung. Jangan keburu tante, belum tentu itu kehendak Tuhan. Terus tidak bisa Pak Wijaya, pokoknya kalau saya tidak diberkati, saya tidak nikah sama orang ini, bisa gila saya. Sudah ya. Ini luar biasa. Saya sampai merasa ini mau guyu, tapi kita ini mau serius. Saya ini dimintai serius, ya tolong loh. Anak-anak saya ini sudah cocok Pak Wijaya. Seakan-akan sudah punya papa yang baru gitu. Ya, saya ini kan pandai mendengarkan suara dari jemaat ya. Jadi saya tahu sikonnya suaminya gimana. Saya tetap bersikeras tidak bisa tante, tidak bisa. Karena kalau mau menikah itu salah satunya harus benar-benar maut yang memisahkan. Jadi kematian yang memisahkan. Waduh Pak Wijaya, saya bisa gila. Terus saya lebih dalam menanyai lagi, tambah tanya. Ini saya ngomong, wah ini drakor ini. Ya, saya kok bisa sih tante kok saya sampai cepetnya jatuh cinta. Terus Pak Wijaya, pokoknya orang ini pahlawan yang dikirim Tuhan. Coba lah Pak Wijaya bayangkan, aku ini seperti orang gila. Loh gimana tante? Saya ini sampai seperti orang gila di alun-alun beli cilok sama beli teh. Itu saya makan di bawahnya pohon. Wajahnya orang ini loh bisa terbayang terus musuk tante. Loh ini bisa nyata. Jadi saya cerita ini nyata yang terucap dari orangnya sendiri. Wih, ini drama Korea temenan. Sampai tehnya entek cilok lintek Pak Wijaya tetep terbayang-bayang. Bisa. Sudah wis mumpuni kan arek enom kalah sudah. Mas saya bisa ngomong ini drama Korea. Nah, akhirnya singkat cerita setelah itu saya alihkan kepada yang laki. Wah, ini pemudanya ini. Ya tetap saya konseling, saya tanya-tanya. Sama seperti drama Korea yang mungkin bisa ngomong ini, waduh luar biasa. Yang saya sampai herannya ini para lansia loh ini. Bisa bayangkan ya, kok bisa sih kok mau kepinginnya itu cepat nikah. Ini yang saya bikin hati greget. Pak Wijaya, dari begitu banyak janda, hanya hati tante ini yang bisa nyentuh hati. Ini saya sampai ya apa sih? Ya waktu itu memang kita kumpul-kumpul waktu itu untuk persiapan untuk Natal, persiapan untuk acara. Mereka itu kumpul untuk latihan gitu loh. Ya dia sering ketemu dan ini memang dalam ada satu komunitas waktu itu kayak musik keroncong yang kuno-kuno itu. Saya sampai heran, loh kok bisa? Ya kata-kata ini dari begitu banyak hati janda-janda. Hanya hati tante ini Wijaya yang bisa nyentuh hatinya wes. Saya langsung berhenti konseling itu, nggak bisa mikir. Saya tetap tapi fokus, saya ngomong maaf tante dia akhirnya marah dan dia akhirnya lama gak ke tempat saya dan puji Tuhan menjelikan mata mereka yang akhirnya mereka banyak problema yang akhirnya sempat mereka terdengar mau pisah balik mana balik Citi. Ya, yang terakhir akhirnya ya seperti itu sudah berjalan apa adanya. Ya saya tidak menyalahkan hamba Tuhan yang memberkati, tetap itu semua jalannya Tuhan. Dan kemarin puji Tuhan dari pengalaman ini saya bisa memberkati, fokusnya saya ini harus lengkap. Saya yakin tempat ini pun melalui Gembala Pastor Sakius ini harus kencang karena kita mau berpegang pada firman Tuhan. Ya, kembali ke firman. Jadi Alkitab menuliskan beberapa perintah yang wajib dilakukan sebagai pengikut Kristus. Ya, ini tadi kita belajar tentang perintah. Jadi perintah itu sekali lagi bukan undangan. Perintah itu bisa kita kalau mau menyalahi itu Tuhan bisa ngomong kita akan mendapatkan suatu kutuk. Kita akan mendapatkan suatu teguran yang sangat keras dari Tuhan. Itu di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ini mengingatkan kita. Saya pun diingatkan. Saya ada satu ketakutan kalau sudah ini ngomong perintah Tuhan, kita harus lakukan. Jangan sampai kita nggak lakukan. Ini yang kadang orang-orang ini kadang sebagai orang Kristen saya tidak menghakimi. Kita melupakan ini perintah atau ini hanya undangan. Undangan kamu bisa jauh, tidak bisa sudah.
Mungkin kita bisa mengelak dari undangan itu. Tapi kalau namanya perintah, di sini ada ayatnya di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, saya akan bacakan. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Sudah, dengan ini kita diingatkan. Saya pribadi pun sempat diingatkan. Saya pun pernah menyangkal, saya pernah tidak bisa kata lakukan. Tapi kalau ini sebuah perintah dari Tuhan, mau tidak mau kita harus lakukan. Bukan suatu ketakutan kita nanti ada kutuk, kita nanti ada satu problema tanpa disadari. Bersyukur hari ini kita bisa kumpul di sini. Saya lihat wajah-wajah di sini. Saya tadi pertama ngomong bagi Pastor Sakius, waduh kesehatan Pak Sakius luar biasa. Tadi melihat Ibu Gembala juga luar biasa. Ini loh penyertaan Tuhan. Berarti ini melakukan perintah Tuhan dengan benar. Nah, kita tidak ingin kan kita mendapatkan satu musibah seperti di rumah sakit saat ini banyak loh, ya, yang saya selalu menceritakan. Kita tidak ingin kan, mau pipis saja ngebel, suster mau pipis suster, ya, suster mau makan suster sarapan, mau enggak? Rasa syukur ini loh yang kita lupakan. Karena kita apa? Kita sudah melakukan perintah Tuhan. Kita bersyukur bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, bersukacita. Ini berarti kita ini sudah melakukan kehendak Tuhan tanpa kita sadari. Nah, kuncinya yang terutama sebagai jemaat yang kita melakukan perintah Tuhan, tugas kita semua, bangku-bangku kosong ini tugas kita semua. Kita bukan tidak mau mengandalkan seorang gembala. Gembala tetap ada batasnya. Gembala pasti memberikan teladan yang terbaik untuk diikuti dengan jemaat-jemaat. Dan tugas jemaat-jemaat untuk mengikuti gembala, mulai kita membawa untuk jiwa-jiwa baru datang kemari. Kiranya bangku-bangku kosong ini akan terpenuhi dan planning-planning dari gembala akan semakin luas, melebar, dan sinar kemuliaan dari Tuhan akan terpancar di tempat ini. Mujizat akan terjadi di tempat ini, dan segala sesuatu hal yang terbaik akan terjadi di tempat ini. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang Alkitab menuliskan beberapa perintah yang kita harus lakukan. Sekali lagi ini bukan suatu teguran, bukan suatu mungkin karena kepandaian seseorang, bukan. Ini kita belajar bersama. Saya pun berdiri di sini masih sangat banyak belajar. Saya pun sering sharing bagi Pak Sakius apa yang harus dilakukan yang terbaik. Terlebih lagi untuk fokus kita ini di dalam pelayanan. Kita butuh namanya hamba-hamba Tuhan yang senior. Saya ini banyak kekurangan sekali. Saya sampai kadang terheran-heran, kok cepet sih keadaan seperti ini. Ada yang ngomong, waduh pendeta karbitan dan lain-lain. Saya enggak ambil pusing. Yang penting saya punya banyak kenalan hamba-hamba Tuhan, mulai dari Malang Selatan, mulai dari Gada Depan ini Pak Sakius, saya ngawali di sini sampai di Siti Arjo. Saya kenal dengan pendeta Sevanya. Saya kenal semua. Ini yang menjadi kekuatan saya untuk saya ini lebih bertumbuh lagi. Saya tidak berharap untuk waduh diundang di tempat yang lebih besar. Saya kerinduan saya malah rindu di tempat-tempat yang mungkin dianggap desa. Ini wujud dinyatakan sama Tuhan. Ini kalau anggap kok desa, tidak ada kok. Kadang di kota pun tempat seperti ini. Bukan masalah besarnya, bukan masalah gembalanya, bukan. Tapi benar-benar melakukan ibadah yang sejati ya seperti ini. Kadang mereka hanya datang bawa masalah, pulang itu tetap bawa masalah. Ini bukan salah gembalanya, tapi mungkin salah aturannya. Mungkin di kota seakan-akan waduh lebih besar pelayan-pelayan, didatangkan hamba-hamba Tuhan naik pesawat jet, mungkin disewakan hotel yang mewah sudah. Dan dari teladan gembala-gembala yang seperti ini loh yang kita kadang lupakan. Kadang saya sempat protes, kadang mereka melupakan segala. Waduh, manggil seorang pembicara aja sudah bisa diomong puluhan juta. Hotel bukan mau, hotel yang seperti itu bintang 5, bintang 7, bintang 8, pusing bintangnya sampai. Ya, mungkin naik pesawat, naik helikopter, saya tahu. Saya sampai mikir kerja apa gitu loh. Coba kita bayangkan.
Kalau seumpamanya dana itu diatur seperti diakonia dan dikirimkan ke daerah-daerah, wah ini sangat luar biasa. Betul enggak? Sampai-sampai saya pernah selalu di YouTube saya protes, namanya lighting ini luar biasa. Di sini juga lighting, tapi sederhana ini. Sudah ada sinar kemuliaan ini, walaupun salahnya. Ya betul enggak? Kalau di luar sana sekali celat, wah jadi bunglon sampai hijau kuning, waduk lele hijau kabeh. Berwarna-warni. Saya mikirkan loh ini gak murah ya, betul ya? Mungkin yang tahu ya di sini ya. Saya pernah masuk di suatu mall, waktu itu saya masuk di toiletnya. Ngomongnya toilet itu sudah kayak bintang 7, bintang 8 mungkin ya. Waduh, super mewah. Begitu saya masuk, duduk sudah dihadapkan satu yang saya sampai bukan gak setuju ya, malah ada satu barcode. Aku sampai waduh ini melupakan hal yang dulu. Kolektor biasanya dikelilingi lagi kayak barcode. Dan saya selalu bertanya-tanya, coba dilihat. Ini kisah nyata yang saya hadapi. Saya keliling bukan hanya di desa aja. Saya juga keliling di mana-mana. Kenapa di setiap mall gereja mesti cari sebelahnya mesti ATM. Tidak tahu itu janjian sama ATM-nya atau apa, tidak tahu sudah. Ayo coba lihat. Coba lihat aja di mall-mall. Pasti saya yakin sebelah kiri atau kanan pasti ada ATM. Enak ya, gampang ya. Kalau parkir itu bisa muncul sekali mencet piro digit. Seneng aku pun juga kepingin kirim-kiriman digit. Tapi sekali lagi ini kemuliaan Tuhan terjadi ya. Kita nggak bisa menghakimi. Tapi kerinduan di hati saya selalu sering. Pertama saya mungkin Pak Sakius juga pernah tahu saya dibawa hamba Tuhan di sini hanya kesaksian aja. Kerinduan saya untuk beritakan firman Tuhan ini terlalu jauh, tapi saya yakin Tuhan pasti berikan hikmat. Dan puji Tuhan, saya sampai mungkin ke Malang Selatan, daerah selatan, saya sampai mungkin pernah dengar saya melakukan KKR bersama orang-orang yang dikirim Tuhan. Saya pun tidak mungkin. Kadang orang yang saya kira tulus sudah melakukan hal yang terbaik sudah. Yang akhirnya Tuhan goyang, bukan ini orangnya. Padahal ketulusan ini luar biasa, berbaginya luar biasa. Tapi kalau Tuhan kehendaki, bukan ini orangnya, ya sudah pasti terjadi. Saya 7 kali pernah KKR di situ pasti harus luar biasa. Kita berbagi, kita di Sitiarjo, Pujiarjo, kita berbagi. Tapi kalau Tuhan tidak muncul, ini bukan orangnya, ya sudah pasti Tuhan hentikan. Dan saya selalu memiliki hikmat, ketemu siapapun yang dihadapkan dengan kita, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Setuju ya? Kita temukan pada siapapun. Saya temukan sama Pastor Sakius. Saya yakin jika hubungan ini panjang dan terus berlanjut, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini kembali lagi ke Alkitab. Nomor 1 perintah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan terus belajar bersama-sama. Yang nomor 1, perintah untuk hidup dalam pertobatan. Ya, ini yang perintah yang kita harus belajar terus dan kita harus lakukan. Ini kehendak Tuhan, nggak bisa dinyang, nggak bisa ditawar dalam bentuk apapun. Nomor 1, perintah untuk hidup dalam pertobatan. Ayatnya di Matius 3 ayat 8 saya akan bacakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kamu tidak cukup hanya bertobat, wajib ke gereja melayani, tapi kehidupanmu kamu tidak ada pertobatan. Hasil pertobatan adalah apa? Buah. Nah, kita sudah melakukan apa? Melakukan pelayanan di tempat ini, tunjukkan buah apa yang kita sudah lakukan. Saya yakin gembala di tempat ini pun berikan hal yang sama. Yang terutama kita harus menghasilkan buah. Jangan hanya kamu merasa waduh rajin aku ibadah sudah semua aku lakukan total, tapi kamu tidak memberikan satu buah, nanti akan percuma. Tidak bisa kamu juga mau waduh sudah bertobat ini. Buah bisa kita lakukan sudah. Mungkin di sini yang lansia merasa lemah tidak bisa, mulai ada ngepur. Nah ini buah sudah. Melayani terutama. Ayo kita semua ini melayani, lakukan yang terbaik. Terutama saya yakin dengan kita memulai melayani. Ini bangku-bangku kosong, padahal ini sedikit loh saya ngomong. Ini akan terpenuhi sudah. Dan Pak Sakius nanti akan bingung nanti buat cari kursi lagi. Pinggir sana, pinggir sini disempit lagi. Ini yakin karena ini sudah menjadi satu teladan untuk kita ini mulai. Karena di luar sana masih banyak loh.
orang yang belum kenal dengan kasih Tuhan yang sempurna. Masih banyak loh orang yang belum mengenal tentang mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, perintah nomor 1 ini kiranya kita benar-benar pegang ya. Ya, pertobatan itu bukan hanya dilihat kita hanya waduh rajin melayani, rajin beribadah, bukan. Tapi memberikan buah dari pertobatan kita. Yang nomor 2, perintah untuk hidup dipimpin Roh Kudus dan berbuah roh. Kembali lagi, kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, kalau kita sudah dibaptis, kita memiliki Roh Kudus. Dan di sini perintahnya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, jangan dipimpin oleh lainnya. Karena banyak saat-saat ini seakan-akan waduh sudah kudus, sudah seakan-akan Roh Kudus ada di dalam dirinya sudah. Terlebih lagi, saya bisa ngomong tentang hamba-hamba Tuhan saat ini. Waduh, kadang saya sampai sampai saya ini keadaan takut saya ini melihat ini benar-benar dipakai atau enggak, benar-benar ada Roh Kudus atau enggak. Yang bisa saya buktikan nyata dengan satu doa, dengan dia mengangkat tangan, dia dengan berbahasa apapun saya enggak ngerti, sudah. Betul enggak kalau kesembuhan mujizat itu hanya Tuhan yang berkehendak? Nah, dari itu loh patokannya. Tidak ada orang setelah berdoa, setelah melakukan akar langsung interview. Sudah ada kesembuhan apa? Sudah mendapatkan mujizat dari apa? Ini yang kita harus berhikmat ya. Jadi kita tidak menghakimi hamba Tuhan, kita tidak menyalahkan hamba Tuhan. Padahal kita sudah ya tadi ya, keyakinan ya bahwa mujizat, kesembuhan, pertobatan apapun itu adalah kehendak Tuhan. Berarti sekarang saya kembalikan, perlu tidak diinterview? Tak perlu kan? Kalau kamu sudah melakukan katakanlah berdoa ya sudah, biar Tuhan kehendak yang terjadi. Nah kalau sampai diinterview terlebih lagi dimasuk no TikTok, sudah ya ada mujizat apa sikil itu cuklek nyambung maneh. Kalau tidak kehendak Tuhan tidak terjadi kok, betul enggak? Ya kita bukan mau menghakimi waduh itu salah semua, enggak. Banyak orang yang dipakai sama Tuhan. Bahkan kita di sini semua bisa dipakai Tuhan. Bisa menyatakan mujizat, bisa. Asal kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hari ini yang Tuhan perintahkan. Saya bukan menyombongkan diri. Saya pernah ke panti sini, panti Krisna Mukti. Saya pernah berdoa di situ. Saya bukan sekali lagi, saya bukan mau saya interview atau apa, enggak. Di situ banyak mujizat terjadi. Saya tidak pakai bahasa roh, saya pakai bahasa akal budi yang bisa dimengerti. Saya berdoa dengan keadaan yang Roh Kudus saya yakin melawat waktu itu, dan puji Tuhan hal terjadi. Itu yang harus kita mengerti. Jadi saat-saat ini sekali lagi jangan sampai tertipu dengan hal seperti itu. Seakan-akan waduh dimasuk no TikTok, followernya wakil sudah sing lihat YouTube seakan-akan ini mau kita percaya. Kita goyahkan kita percaya sama Tuhan. Setuju enggak? Jadi saat-saat ini sudah percaya mujizat sudah terjadi di tempat ini. Saya yakin gembala di tempat ini bukan hanya gembala yang dipilih asal sudah dipilih orang ini ganteng, wis tinggi, duitnya akeh, semua seperti itu ya. Bukan. Tapi benar-benar ini pilihan Tuhan. Benar-benar Roh Kudus ikut memilih menjadi seorang gembala. Saya bukan mengagungkan seorang gembala. Kembali lagi atas perintah ini sudah menyatakan buah. Nggak gampang lo bikin tempat seperti ini, betul nggak? Setuju nggak? Mau saya aja di dalam kampung, ya mungkin Pak Sakius nanti suatu saat akan saya jadwal di sana. Masuk 5 langkah belok kiri noleh ini sudah langgar, ya. Maju lagi 5 langkah oleh sebelah kanan kampus Muslim, ya. 5 langkah lagi maju sebelah kanan tempat saya. Sebelahnya persis tempatnya pengajian. Saya melakukan di situ mulai 12 tahun. Kita bukan menyombongkan ini loh buah dari tindakan saya, bukan. Tetap fokus. Kalau kita tidak ramah dengan sebelah, kita tidak toleransi, dia waktu ini 17 sampai pelosok melok silo, kita tidak lakukan, ya tidak akan terjadi. Nah ini yang namanya buah roh. Ini buah dari perbuatan kita mengikuti perintah Tuhan. Di sini pun sama. Cerita yang tadi sekilas tempat sebelah ini mau dipakai dengan pemerintah apalah itu. Loh kalau tidak melihat sosok seorang gembala, tidak mungkin terjadi. Betul tidak?
Maka dari itu, ayo kita bersama-sama bersatu, jadi satu tubuh Kristus untuk membesarkan tempat ini, untuk menyatakan bahwa kemuliaan terjadi di tempat ini. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Yang nomor 3, cepat aja, ini ada 5. Yang perintah nomor 3 adalah perintah mengasihi. Nah, ini perintah mengasihi. Tadi jangan diibaratkan seperti tadi opa be oma yang saling mengasihi yang seperti drakor, bukan. Ini jadi kasih yang salah gitu. Ya, saling mengasihi ini kita bisa mengibaratkan. Saya pribadi ini ya, nggak tahu ini saya ngomong bukan doktrin. Saya sampai ngomong, kalau kamu tidak bisa memahami dan mengerti sesamamu, berhenti kamu ngomong saling mengasihi. Betul enggak? Sesama kita aja sudah, jangan di luar dulu, di sini aja sudah. Kita bisa mengasihi, lihat sesama kita, waduh keadaan seperti ini, kita bisa memahami, mengerti. Nah, kita baru bisa ngomong saling mengasihi. Kita ngomong ngotot saling mengasihi, tapi melihat sesama kita, waduh, gak ada beras dari sebelah ini deh. Tombok ini gak bisa masak, sesama kita nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami. Wah, percuma ngomong saling mengasihi. Orang gua ngomong bujai. Ya, betul enggak? Pak Sakius paham sudah pasti bujai. Betul enggak? Kamu ngomong saling mengasihi, tapi sesamamu keadaan susah, sakit, kamu nggak bisa mengerti, nggak bisa memahami, minimal menjenguk, minimal nggak bisa menjenguk, tak bawa dalam doa. Nah, baru kita ngomong saling mengasihi. Ya, saling mengasihi ini ada satu ayat yang menguatkan di Yohanes 13 ayat 34. Perintah mengasihi di Yohanes 13 ayat 34 saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah. Tapi ini tadi doktrin, atau saya tidak mau diomong doktrin atau apa, enggak. Sudah, ini reality aja. Kalau kamu belum bisa mengerti, belum bisa memahami sesamamu, tapi kamu ngomong saling mengasihi, coba saya kembali tanya, gimana kasih itu? Ya, kiranya tentang saling mengasihi ini saya tidak akan panjang lebar. Yang penting teladan ini yang terus kita lakukan. Lanjut yang keempat, perintah menginjil. Nah, ini pun juga satu perintah yang harus kita lakukan. Di sini saya tidak melihat seorang mungkin orang yang bisa menginjil itu orang kalau sudah hamba Tuhan, pendeta, teologi, mungkin jabatan sudah panjang kayak pager lah gitu ya. Enggak lah. Menginjil itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang perintah-perintah dan kehendaknya, menceritakan tentang saling mengasihi. Sudah saya yakin dan percaya nanti bangku-bangku kosong ini akan terisi dan Pak Sakis nanti akan disibukkan dengan mencari kursi-kursi yang lainnya. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, yang terakhir, perintah menjaga kekudusan. Nah, ini penting. Terlebih lagi, saya tidak menghakimi hamba Tuhan, banyak sekali sudah di sana terjadi pemerkosaan, terjadi pengumpulan KDRT, yaitu kembali lagi kita diperintah untuk apa? Menjaga kekudusan. Saat-saat ini banyak dan jangan sampai kita ini tertipu dengan topeng-topeng seakan-akan waduh ini baik, orangnya tulus, hamba Tuhan yang luar biasa. Endingnya tentang kekudusan kita tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya, karena pribadi kita yang ngerti. Kita yang ngerti kita ini sudah kudus atau enggak, kita sudah layak enggak. Kalau kita tetap melihat satu dengan yang lainnya, enggak selesai, betul enggak? Saling ngomong sudah pasti ngomong. Kembali lagi kita harus memberikan buah, sudah nyata. Seperti mujizat yang Tuhan nyatakan. Seakan-akan saat ini, betul enggak? Kalau minta mujizat, ya saat ini loh ya, saya tahu loh ya, saya sampai kadang loh ini ngerti mujizat apa enggak sudah. Mungkin dia menangis, mungkin doa enggak mentek-entek, mungkin tiap hari minta Tuhan turunkan mujizat, entah mujizat apa. Mungkin kesembuhan, mungkin dia dapat ekonomi yang layak dan sebagainya. Mujizat. Tapi enggak ngerti tentang arti mujizat. Ya padahal kita instan aja, kita gampang aja menceritakan tentang mujizat. Nomor satu, pembuat mujizat adalah Tuhan Yesus. Dia aja, tidak ada mujizat dari lainnya palsu. Ya, kalau kita sudah mengerti mujizat dari Tuhan, berarti kita apa? Ya intim sama pemberi mujizat. Ya betul tidak? Jalin hubungan lebih dekat sama Tuhan.
Melalui apa? Ya doa, mendengarkan firman Tuhan. Itu aja kita bisa mendapatkan mujizat. Satu itu kita lakukan, mau kita dapat? Belum. Nomor dua, kita melakukan firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, minimal gak iso kabeh titik-titik dilakukan. Sudah satu dua sudah dilakukan, sudah intim sama Tuhan, sudah merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan, cukup? Belum. Saya kadang, yo angel njaluk mujizat. Yo kadang orang-orang kok semua nangis mujizat terjadi. Seakan-akan tumpang tangan terjadi mujizat, tapi nggak ngerti mujizat itu gimana. Satu dilakukan, nomor dua dilakukan, ada nomor tiga, berikan pengampunan. Ini yang juga penting menurut saya. Kamu nggak berikan pengampunan kepada siapapun loh. Masih sampai jungkel-jungkel tiarap, airmu mengucur saya biar nggak terjadi loh. Coba kalau tiga ini kita lakukan, kelas ini juga jadi satu perintah. Kalau kita tegas lakukan ini, benar-benar kita lakukan. Wes, kadang kita hanya minta Tuhan, nyatakan Tuhan, pasti terjadi. Saya yakin tempat ini pun juga bukan merasa harus cucuran air mata dan segala perjuangan apapun, doa siang malam, puasa tidak perlu 60 hari, 40 hari kurang, bukan. Tapi tadi mengerti mujizat dan dia melakukan. Intim dengan Tuhan, melakukan firman-Nya, dan terlebih lagi memberikan pengampunan. Pasti mujizat akan terjadi. Jadi yang terakhir ini tadi, kiranya kita sama-sama ya menjaga kekudusan. Kita tidak usah nengok kiri, tengok kanan, tidak usah percaya dengan hamba Tuhan ini. Wah ini orang kudus, ini pakai Tuhan dilulapi Tuhan. Sudah tidak. Kita jaga kekudusan kita pribadi, lepas pribadi. Ya, satu cerita untuk menguatkan kita semua dan untuk mengakhiri firman hari ini, saya mengundang untuk tim PAW. Saya minta lagu satu, boleh ya Pak Sakius ya. Ya, satu cerita yang akan memberikan motivasi kita. Saat-saat ini keadaan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin kita bisa tersenyum, mungkin saat ini kita bisa merasa, wah keadaanku enak kok, nyantai kok. Tapi cerita ini yang akan menguatkan, terlebih lagi di Sikon saat-saat ini. Keadaan ekonomi, keadaan pelayanan kita, keadaan keluarga kita. Cerita ini akan memberikan satu kekuatan buat kita. Di RRC, yang kita bisa ketahui, RRC ini luar biasa dalam perkembangan terutama bisnisnya. Yang di sini pun ya masih suka bisnis ya. Segalanya saya lakukan sampai yang terakhir kita mendapatkan hikmat yang luar biasa. Saya sudah merasa kadang down, waduh lele sudah tidak ada lampu mati ya. Saya juga tahu, saya juga dulu produksi lele yang akhirnya saya ditemukan dengan karbol. Waktu karbol sampai beledukan dibuka gak mampu. Ini pergumulan, beban. Saya tetap yakin Tuhan pasti cukupkan. Ditemu nabi tahu sutra, tahu cuane piro titik tahu itu tahu sutra. Tapi kalau satu hari omsetnya jutaan, ya lumayan. Ya, ketemu dengan itu masih kurang. Kita terus bergumul sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kita juga berdoa, kita juga melakukan segala hal yang terbaik untuk Tuhan. Tidak disangka saya temukan dengan babi saya mereka bingung, waktu sancang, baikut, kaki, kepala, saya jual hidup sudah. Ini pun di luar pemikiran saya, yang saya seakan-akan kadang Tuhan kok begitu baik gitu. Terlebih lagi saya ditemukan dengan orang-orang ini yang Tuhan sudah tunjuk, seakan-akan ini loh, begini ini loh. Ya, saya ada satu lubang di Kalimantan yang babi ini waktu itu sudah di-oke sama Pak Presiden dan kita bisa ke sana waktu itu dan dia butuh banyak. Saya hanya bercerita aja. Bercerita dengan rekan hamba Tuhan di Malang Selatan dan puji Tuhan, saya belum melakukan tindakan apapun. Saya duduk dan hamba Tuhan ini ngomong. Ini doa saya 4 bulan yang lalu Pak Wijaya. Saya ini merinding, saya nggak ngerti, saya nggak melakukan apa-apa loh. Puji Tuhan saya pulang, saya kontak kiriman sudah, tak ambil itu semua. Waktu itu hanya belasan juta. Saya merasa ini berhikmat, ditemu lagi juga dengan hamba Tuhan, dengan keadaan juga babi juga. Saya pulang waktu itu ngambil yang luar biasanya orang Malang Selatan yang saya sukai, yang saya sampai bukan satu kerinduan ya, bukan satu berkat yang luar biasa. Mulai mesti gak kurang, gedang, pisang. Sampai ini nyata, babi saya bawakan pickup
babinya separuh ini isi gedang di kelopo. Jadi kula apa dipelak babi, penuh sudah. Dan di sini Tuhan akan nonton terus. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, dia ngono aku didamping, masuk, ya tante, langsung saya meluncur tak lihat tante, waduh, tidak ada skill sama sekali loh perbabian ini sudah. Tidak ada sudah, yang lo aku ya semangatnya sebarang kali mulai ngamuk gitu, dia kan diangkat abot ya, dia kan masuk di situ, saya masuk, waduh kok dalam tante ada tempatnya ada terus saja, wah ada gudang gede, Yayasan UDGJ. Ini nyata. Saya masuk di situ, saya melihat disambut dengan orang-orang seperti ini sampai gak apa-apa ya Pak Wijawa, tenang aja. Kayak gak apa-apa, ngaku ya wedi dhewe kok ya. Begitu turun banyak ini sudah. Hati ini langsung tergerak ngomong. Turun aku pisang gitu, kelapa. Tapi ojo dagangan ya. Singkat cerita, saya melihat mantau di situ, ya, nggak cukup lah masuknya. ACC, beli, ya. Saya keluar, nggak tak bawa langsung, nanti janjian mengambilnya. Otomatis saya harus persediakan dananya kan. Setelah itu saya balik ke pickup saya dan saya melihat masih banyak tumpukan. Wis kalau kombean yang diturunkan hanya 5 butir kelapa sama 2 tandan. Ngawut, ini sagini kayak waktu itu saya lihat 50 lebih. Wali, sing ditinggal sagini, sing turun sagini. Udah, ini spontan aja sudah. Turun sudah. Sudah jadi bisnis lagi. Saya ambil, saya jual, rela sudah. Seakan-akan saya mikir loh, ini orang dodol motor di showroom aja, romulan belum payu-payu untuk cuan segini ya kan. Nah ini Tuhan kok segerakan 1-2 minggu selesai sudah. Masih Tuhan tuntun dengan perbabian ini. Tidak ngerti tentang perbabian saya. Ya, bawa lagi ketemu hamba Tuhan. Di mana Om kandangnya Om? Di Peniwek. Oke, berangkat sana. Dia ngomong ambilin Pak Wijaya. Ada pergumulan ini. Oke, telepon aja udah. Langsung ACC. Itu sudah ngomong puluhan juta. Ini loh, gerakan Tuhan yang sangat-sangat kita nggak ngira. Beban saat ini kita sama. Saya pun juga ada beban. Saya melayani bukan karena takut dengan wajah saya harus melayani lansia, harus menyediakan perjamuan kasih, harus menyediakan ini, transport. Kadang mikroletnya saya pakai 1, saya yang PP 2 kali. Sudah saya lakukan tulus saja. Saya yakin ini perintah Tuhan sudah. Dan saya yakin nanti pertolongan Tuhan itu nyata sudah. Pasti terjadi sudah. Dan luar biasa sampai hari ini pun saya tetap melayani. Entah Tuhan mau bawa gimana, kecukupannya gimana, kita hanya berserah sudah. Saya yakin perintah kita lakukan, Tuhan tidak akan bikin kok. Seperti cerita hari ini, ada truk ya dari RRC, ini kisah nyata. Kisah nyata yang nanti bisa buat motivasi pegangan kita semua. Kita pernah tahu ya truk tronton yang mungkin bawa mobil ya, mobilnya dijajah-jajah di atasnya truk tronton itu ya, pernah tahu ya, panjang ya di RRC itu ya seperti itu. Saking panjangnya buahnya sudah. Suatu ketika ada satu jalan tanjakan yang agak menurun dikit. Dan di situ posisinya kendaraannya ada trouble dan dia tidak bisa ngerem. Yang akhirnya mau masuk jurang. Nah karena panjangnya mobil-mobil yang menjadi panjang ini tadi, ini jadi tumpuan. Padahal kepalanya truk itu sudah awe-awe di jurang. Dan dia ditahan sama mobil-mobil yang tronton tadi yang begitu panjang. Mungkin di TikTok ibu-ibu atau bapak-bapak pernah lihat ya. Ini pernah diceritakan. Ini loh menandakan ini beban bisa menyelamatkan satu sopir truk yang bawa mobil itu tadi. Ini masih dikuatkan lagi kisah nyata di India, seorang pendaki. 2 orang pendaki waktu itu keadaan ekstrim, suhu sangat dingin sekali, dia harus pulang, dia harus turun, dan dia waktu turun dia ketemu dengan orang yang kejepit batu. Keadaannya tidak bisa jalan, kejepit batu dan dia berdarah. 2 pilihan pemuda yang pendaki ini, yang satu ngomong wis kita turun nih, ini suhu makin ekstrim, dingin bisa membunuh kita. Yang satu pemuda akhirnya meninggalkan pemuda yang satu ini untuk turun dengan kosongan. Tapi pemuda yang satu ini dengan kekuatannya dia menolong orang ini, membalut lukanya, dan tetap gak bisa jalan, dia bopong, dia gendong untuk menuruni
gunung itu. Dia lakukan dengan tulus. Dia melakukan dengan tanpa khawatir, dia lakukan terus. Sampai dia akhirnya di tempat yang paling bawah, di tempat pemukiman, istilahnya sudah turun, di situ sudah turun. Dia selamat. Dia menurunkan bobongan pemuda ini dan dia akhirnya ada rescue, dia ditolong naik ambulan. Dia bertanya pemuda yang nolong ini, "Koncoku sing tadi mudun sik kemana ndi?" Tidak cukup lama ada tim SAR turun dan dia ngomong membawa temannya ini sudah meninggal. Ini kisah nyata menjadi kekuatan kita bahwa beban jangan sampai membawa kita ini jatuh, atau mungkin kita tidak melakukan apa-apa tapi melakukan kebaikan. Yang ternyata dari pendaki ini karena membopong ini tadi, dia menjaga suhu tubuhnya tetap hangat dengan dia membopong pemuda yang terluka ini tadi. Instan kan ya, Tuhan nolong ya. Ya, padahal pemuda ini tidak bawa apa-apa, yang satunya turun aja sudah, tapi Tuhan panggil. Tapi yang membopong ini dengan bebannya, akhirnya dia selamat. Ini kisah nyata yang kiranya motivasi kita semua. Ayo perintah Tuhan kita lakukan. Gak cukup kita pandai beribadah, kita pandai melayani, tapi perintah-perintah ini ayo coba kita lakukan. Dan saya yakin tempat ini semakin dimuliakan, pakai Tuhan semakin luar biasa. Saya undang untuk jemaat bagian berdiri. Ya, saya mengundang Ibu Juliana itu maju ke depan, ikut membantu nyanyi. Ya, kita punya iman yang sama, kita punya keyakinan yang sama. Kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Mungkin di luar sana hanya melakukan ibadah sebagai ritual hari Minggu. Mungkin mereka berbondong-bondong di sini hanya mengikuti aktivitas Minggu orang kekristenan beribadah. Tapi saya di sini yakin kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Dan terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi suatu perintah buat kita semua, termasuk yang memberitakan ini. Untuk kita apa? Ayo kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini mungkin ada pergumulan, saat ini mungkin ada satu kesesakan yang mungkin aku tidak ada jalan keluar. Hari ini aku sakit, Tuhan sudah memvonis seakan-akan sudah tidak ada obatnya. Ya, pergumulan dengan keluargaku, dengan anakku, dengan suamiku, istriku, mertuaku, ayahku, ibumu. Mungkin ada satu hubungan yang kurang. Di sini perintah Tuhan mengakukan apa? Tinggal pengampunan baru kita bisa menerima mujizat. Saat ini saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini akan melawat pribadi lepas pribadi. Bawa hatimu, bawa hatimu, bawa imanmu, kita nyanyikan bersama.
menjadi ibadah yang sejati hari ini Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pancaran sinar kemuliaan terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat akan terjadi di tempat ini, pertobatan akan terjadi di tempat ini, menyatakan kasih-Mu yang sempurna akan terjadi di tempat ini. Engkau akan kirim jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Engkau, yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan, akan Kau kirim di tempat ini. Terkhusus Tuhan, dengan mengangkat tangan Tuhan, hari ini saya berdoa Tuhan buat gembala tempat ini Tuhan, Pastor Sakeus Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau pancarkan sinar kemuliaan-Mu pada Pak Sakeus Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya, Engkau berikan keamanan yang luar biasa Tuhan. Juga saya berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Engkau berikan hal yang luar biasa, inovasi-inovasi baru Tuhan. Terfokus Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terkhusus Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya akan menjadi motivasi, kiranya akan menjadi perintah buat pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk melakukan segala hal yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas ibu-ibu kaum muda, silakan ke depan. Yang dua lagi. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan melalui keuangan kami, sucikan dan kuduskan, dan juga memberkati Tuhan yang melayani. Kami akan melakukan persembahan ini dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada satu sobatku yang Satu solatku yang setia, yang berlarian di dalam diriku. Waktu susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku.
Tuhan, senang sekali pagi ini saya kembali menyapa jemaat semua untuk menyampaikan pengumuman ibadah selama sepekan ke depan. Dimohon jemaat untuk memperhatikan. Ibadah tengah minggu, Rabu 29 Januari 2025, WL akan dilayani oleh Bapak Yonatan, firman Allah akan dibawakan oleh Bapak Peter, pukul 4 sore bertempat di GPDI Anugerah Tanggung. Ibadah Pemuda-Mudi dan Keluarga Muda, Sabtu 1 Februari 2025, WL akan dilayani oleh Saudari Angel, firman Allah oleh Ibu Yohana, pukul 5 sore bertempat di GPDI Anugerah Tanggung. Ibadah Raya Umum, Minggu 2 Februari 2025, pukul 8 pagi, WL akan dilayani oleh Ibu Lady dan dibantu singer oleh Bapak Eka dan Ibu Nina. Firman Allah akan dibawakan oleh Bapak Gembala, tamborin, Saudari Alicia dan Saudari Angel. Untuk pelayanan kolektan dimohon kesediaannya Ibu Sumarni, Ibu Aliong, Ibu Misnan dan Ibu Dian Andre. Untuk terima tamu oleh keluarga Bapak Ngadiono. Pelayan perjamuan kudus Bapak Peter, Bapak Ririt, Bapak Herman dan Bapak Liam. Demikian pengumuman ibadah selama sepekan yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya serahkan kepada hambanya, Bu Yohana mungkin ada pengumuman. Puji Tuhan, saya minta waktu sebentar. Diinfokan bahwa tanggal 14 Maret bulan depan ada ibadah BKSG kaum wanita yang bertempat di gereja kita. Jam 3 dimulai karena ada pengisian kesehatan. Dan dalam hal ini saya rindu ibu-ibu yang tergabung di gereja sini ya, untuk kita belajar memberikan persembahan pada waktu tanggal 14. Disarankan kita memberi yang bisa ya, yang Tuhan gerakkan juga untuk memberikan door prize. Satu orang satu, bisa bahan sembako, bisa gula atau minyak. Nanti sedapat mungkin kita akan berkatkan kepada ibu-ibu yang spesial yang sudah janda ya. Jadi tidak hanya gereja memberikan 1 atau 2 door prize, tapi saya undang ibu-ibu yang ada di tempat ini untuk menyediakan door prize sebanyak mungkin, begitu. Nanti kita akan juga mempersembahkan pujian. Minggu depan kita mulai pujian ya, berlatih pujian ya. Kaum wanita semua diharapkan hadir tanggal 14 Maret. Itu yang bisa diinfokan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu tambahan. Jadi kalau nanti bulan Maret itu, kalau kemarin saya tanya sama istri saya di GPI kemarin, kehadiran kaum wanita PKSG itu sampai 100 berapa Iqbal? 150-an ibu-ibu yang hadir. Ya, kami yakin kalau di sini itu beda lagi, saudara. Di sini paling banyak yang hadir, sudah pasti sudah, saudara ya. Nah, tadi sama Ibu Yohana tidak disinggung, saudara. Apa perlu Ibu Mbak singgung? Bisa. Ya. Masalah konsumsi? Iya. Ya, saudara ya. Jadi ATN aja kembali sih ngomong itu. Ayo maju aja kembali. Oh dari sini ya? Dari sana aja. Lebih pas ya. Khusus untuk jemaat, nanti kami hamba Tuhan akan menyediakan nasi dan sopin pun ya. Nanti jemaat bisa membawa apa saja tergerak hatinya, saudara ya. Tidak saya suruh harus ini harus itu ya. Apa saja saudara bisa bawa, nanti ditata di sebelah
langsung ditata di situ, saudara ya. Dan sebelumnya terima kasih, Tuhan memberkati. Kita praktek ya, memberkati saudara-saudara kita seiman, karena itu ibadah satu kecamatan ya saudara. Jadi biasanya kalau di GBI itu banyak, di sini tambah banyak. Terima kasih dan berkati. Ya, sudah. Ya, sudah. Ini jauh-jauh hari diinformasikan supaya jemaat Tuhan mengerti. Ya, biarlah jemaat Tuhan kami yakin semua diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Karena siapa yang menabur dia pasti menuai. Menabur banyak menuai, menabur sedikit menuai. Dia nggak nabur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Sekedar informasi saudara, informasi pada seluruh jemaat Tuhan bahwa pada hari Sabtu yang lalu, saudara, di depan sana itu ada beberapa ABRI dan orang-orang kumpul-kumpul di sana di tanah. Pindah itu saudara ya. Ya, ketika saya tahu opos itu pakai polisi gitu, tentara dari Kodem itu rame saudara. Saya soalan PNS mau ngoping lah istilahnya ya. Kalau ngoping tanya rencana apa Pak? Ini Pak, Bapak pendeta ya? Iya, itu gereja. Iya. Sudah, ini rencana Pak Pendeta nanti, ini program dari Pak Presiden akan membuat dapur umum di sana. Sudah, jadi di tanah Pindad itu nanti itu akan diratakan, diratakan selebar 30 meter persegi atau berapa itu saudara, yang akan dibangun dapur umum. Ya, di sini di Pagelaran, di Paga, di satu jalur waktu itu saudara ya. Dan saya katakan, Pak, nanti kan kamu jalan tetap dikasih jalan Pak Pendeta, jaksa takut. Tetap ada jalan kami bikinkan nanti, walaupun mungkin agak menyisir sedikit, tapi jalan tetap ada. Ya, terima kasih kalau gitu saudara. Ya, ini sekedar info. Saya tanya, kapan Pak itu pelaksanaannya? Segera Pak Pendeta ini. Nah, segera ini saudara mungkin dalam tahun ini. Ya saudara ya, nah kita doakan dengan adanya dapur umum nanti, tempat kita yang tadinya sepi ini menjadi ramai saudara ya. Ya kita doa supaya dengan ramainya nanti juga banyak jiwa-jiwa punya datang saudara ya. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pak Wijaya buat pelayanannya pada saat ini. Ya, kiranya terus dipakai oleh Tuhan. Jemaat Tuhan kita, kalau saya ambil satu kesimpulan dan pokok supaya kita dipakai oleh Tuhan itu adalah pertobatan. Itu intinya dalam pertobatan. Kalau kita jemaat bertobat, ada perubahan sikap kita dalam kita mengiring akan Tuhan saudara. Kami yakin kehidupan kita akan menjadi contoh. Dan Tuhan katakan, kamulah suratan yang terbuka yang dibaca oleh sekalian orang. Saudara, biarlah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan setiap orang, supaya ketahui itu bajikanmu, lalu dipermuliakan Bapamu yang di surga. Saudara ya. Dan nanti kita akan laksanakan lagi bulan depan ini sudah mulai puasaan. Betul ya saudara? Bulan puasa. Nah biasanya puasa berapa hari itu? Yang pagi takjil itu? 3 minggu puasa berjalan itu. Ya, mari kita jemaat seperti tahun yang lalu kita akan kumpulkan takjil. Ya, kalau tahun yang lalu itu berapa ratus berkembang saya lupa. 800 hanya waktu berapa menit itu? 1 jam. Udah sampai. Sampai 1000 dalam 1 jam 12 lagi di saudara ya. Nah, di tahun ini nanti saya akan tetap bebankan masing-masing jemaat membawa takjil dikumpulkan di pastori. Ya, saya bukan yang memerintahkan, saya pun dengan orang dapur sudah mempersiapkan, guys, pakai aja. Ya, saudara. Yang penting engkau dibungkusi, ada dibungkusi plastik kayak utang-utang, saudara. Ya.
Tapi harus dipakai cup yang bagus sehingga kelihatan terhormat lah. Kita memberi tapi bisa diterima, bisa dinikmati semuanya yang terbaik. Ya karena kita tahu sudah dengan kita lakukan itu sudah lingkungan dulu. Bapak RT, Bapak RW langsung WA, Pak Sakius terima kasih buat partisipasinya, buat jemaahnya sudah dikerahkan membagi takjil. Mereka sudah dapat terima kasih saudara ya. Itu sebabnya mari dalam tahun ini juga nanti program kita tetap laksanakan. Ya, puji nama Tuhan. Selesai ini saudara ada rapat pengurus ya, jadi jangan kesusu pulang. Rapat pengurus sudah untuk kita menentukan program kita dalam tahun yang baru ini, langkah apa yang harus kita lakukan untuk membawa jemaat Tuhan, gereja Tuhan lebih maju lagi ya, dan nama Tuhan dipermuliakan saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya kira hanya ini, tidak ada lagi tambahannya. Ada yang saya lupa. Informasi bagi Bapak Ibu yang belum mendengar, kalau hari Kamis Ibu Harti yang biasa datang yang sakit apa namanya itu? Lokatisen itu lah yang ya itu pelanggaran katisen saudara telah dipanggil Tuhan ya. Lah bersyukurnya istri saya di sana besuk mampir mendoakan saudara, dia pulang ke dapur belum nyekel piring, Bu Hati sudah dipanggil Tuhan ya, berarti sudah ada persiapan penyerahan total, dan anak itu kali Tuhan dalam kesetiaan dari langkah awal sampai langkah yang terakhir ya. Kami yakin atur kemuliaan tersedia untuk mereka dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Saya kira hanya ini tambahannya. Kita akan bagi bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu pada saat Tuhan siang hari dalam akhir ibadah yang ada. Engkau sudah memimpin dalam acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Lewat pelayanan para hamba-hambamu, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan, firman-Mu telah menghentar kami untuk kami senantiasa belajar ya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan firmankan ya Tuhan, mempraktekkan firman itu yang ada Tuhan, supaya kami beroleh Tuhan kegenapan-kegenapan janji-janji daripada Allah ya Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani kami semuanya, terus pakai mereka. Hingga hamba Pak Wijaya yang ada dipakai dimanapun dia berada Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan lebih pakai lebih heran lagi, sehingga lewat pelayanannya Tuhan bagi jiwa yang lemah dikuatkan ya Tuhan, diteguhkan ya Tuhan, yang bimbang diteguhkan lagi, yang mulai tawar iman mulai diteguhkan lagi Tuhan, sehingga di dalam segalanya hanya nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa akan melihat ada beberapa anak-anak Tuhan yang tidak kelihatan, tidak hadir. Kalau mungkin mereka tidak hadir karena mengalami gangguan kesehatannya, kiranya Allah ulurkan tangan-Mu dan menjamah dia di dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatan mereka, sehingga pada jam-jam ibadah yang akan datang mereka bisa bersama kami kembali untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih yang mulai lemah kekuatan kembali ya Tuhan, yang dengan sengaja meninggalkan jam-jam ibadah, ampuni ya Tuhan. Tuhan, supaya mereka jangan sampai ya Tuhan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Yang sedang pergi ke luar kota, lindungi Tuhan keberangkatan maupun pulangnya ya Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan satu-satu kembali berkumpul bersama-sama untuk menyenangkan hati-Mu dalam ibadah yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dan sebentar kami akan pulang, sertai dalam perjalanan kami yang jauh maupun yang dekat. Allah melindungi sehingga kami semua bisa tiba di rumah dalam keadaan selamat, dan di sana pun kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesudahnya kita menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa dalam acara ibadah pagi hari ini,
pulanglah saudara dan bawa berkat yang daripada Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuannya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tetap ada beserta dalam hidup saudara semuanya dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan hati yang penuh pengucapan syukur yang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin.